Untuk apa? Oke. Oke. Kita lihat situasi di mana orang-orang Samaria sudah dibaptis, tetapi belum menerima sakramen Krisma. Bagaimana dan apa kata Santo Petrus terhadap orang-orang Samaria yang sudah dibaptis oleh Diakon Filipus, tetapi mereka belum menerima sakramen Krisma? Ini penting sekali. Oke. Bantu dulu kisah 8. Ratu Kisah 8 ayat ke-14. Kisah 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Tahan dulu. Tanah Samaria telah menerima Allah. Bagaimana cara terimanya? Engkau turun ke ayat 10. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Lanjut. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa yang membaptis di situ? Ratu, kalau engkau baca baik-baik tadi. Diakon Filipus. Diakon Filipus. Dan sekarang kau baca ayat 14. Mereka sudah dibaptis, artinya mereka sudah menerima Yesus. Tetapi nanti Petrus bilang, iya, kamu sudah dibaptis dalam nama Yesus, tetapi kalian belum terima Roh Kudus, maka harus sakramen Krisma. Lanjut Nona, ayat 14 lanjutnya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Lanjut. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang uskup, rasul, buat apa terhadap orang Samaria? Ratu, kalau soal itu artinya kau lanjut ayat berikut. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Oke, selesai. Vincent, sakramen Krisma itu untuk terima? Vincent. Orang yang tadi tanya ada turun mo? Roh Kudus, Romo. Oh ya, maaf, untuk terima. Orang seturun ya orangnya? Iya. Supaya terima Roh Kudus. Sinyalnya buruk. Aduh, saudaraku, kalau masih di bawah type ya. Bahwa engkau bisa dengar dari bawah. Berarti sakramen Krisma untuk terima Roh Kudus. Karena itu di dalam Katekismus 67, frater, Krisma membuat kita apa? Jangan malu. Jangan malu. Orang-orang Samaria tuh tua, kecil, besar mau mati seterima sakramen Krisma, engkau malu bagaimana? Hanya karena engkau mengaku dosa. Ya. Katekismus nomor 1285 ya. 1285. Ya. Maaf, tadi saya bilang tentang wahyu pribadi. Oke. Oh ya. Bersama dengan pembaptisan dan ekaristi, sakramen penguatan atau krisma membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi, yang perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Berkat sakramen penguatan, mereka terikat
pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Saksi Kristus yang sejati dikukuhkan dalam sakramen Krisma. Oke, sudah datang lagi Romo orangnya. Kasihan sinyalnya pasti. On Manihur, engkau sudah dengar bahwa sakramen Krisma itu untuk menjadikan engkau saksi Kristus yang sejati. Untuk membela imannya. Jadi tidak usah malu. Engkau malu karena engkau anggap orang Samaria itu sudah tua semua, besar dan kecil. Kalau kita mau baca semua kisah 8 itu. Dan mereka tidak malu. Dia menerima sakramen Krisma dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Begitu, Om Manihur. Oke, sambil tunggu jaringannya. Silakan Vincent atau Ibu Tumbar. Oke, Paman Vincent atau Ibu Tumbar, silakan. Ya, salam kenal Romo. Yo, dari mana Bu? Saya dulu itu